Katanya dosa itu adalah penghambat rezeki, penghalang terkabulnya doa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dalam tanda kutip selalu berbuat dosa, tapi kehidupannya justru dipenuhi oleh kelimpahan harta? Oke, pertama kita harus paham dulu bahwa tidak semua harta itu adalah rezeki. Rezeki adalah apa yang engkau ambil manfaatnya. Kalimat ini bukan dari saya, tapi dari Imam Al-Ghazali. Apakah manfaat yang dimaksud Imam Al-Ghazali dalam pernyataan ini? Manusia terdiri daripada 3 bagian. Yang pertama itu adalah tubuh, yang kedua adalah nafs atau ego, dan yang ketiga adalah ruh. Dan masing-masing daripada ketiganya memiliki kebutuhan. Tubuh memiliki kebutuhan akan kesehatan, makanan, kenyamanan, dan seterusnya. Nafs memiliki kebutuhan akan kepuasan, keinginan, pemenuhan hasrat, dan ruh memiliki kebutuhan akan ketenangan, kedamaian, serta kedekatan dengan Robnya. Nah, sekarang manakah dari ketiga dimensi ini yang memiliki manfaat paling hakiki? Ya, tepat, ruh. Maka dari itu, harta adalah sesuatu yang hanya kita miliki secara fisik. Sementara rezeki adalah sesuatu yang benar-benar memiliki manfaat, menumbuhkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan terkecoh. Yang kita lihat hidupnya seperti penuh dosa, tapi berlimpah sekali secara materi, itu mereka hanya mendapatkan harta, bukan rezeki. Ingat loh, yang namanya ujian, itu wujudnya bukan hanya berupa kesulitan hidup, tapi juga kebahagiaan atas kelimpahan harta. Quran Surah 9, ayat 55. Jadi nggak usah iri sama mereka. Justru yang ada kita itu harusnya bersyukur gitu loh. Kenapa? Karena kita tidak diberikan ujian dalam wujud kebahagiaan kelimpahan harta ini. Ujian ini tuh lebih sulit loh daripada ini. Lalu apakah harta itu bisa menjadi bagian daripada rezeki? Jawabannya bisa. Apa itu cirinya? Cirinya apabila harta tersebut memberikan kita ketenangan, kedamaian, serta kedekatan kita dengan Rob kita. Harta tersebut menjadi bagian daripada kendaraan kita untuk memberikan kehidupan. Nah, inilah yang saya maksud dengan uang atau harta itu sebagai alat untuk menjalankan peran kita di dunia atau untuk menjalankan misi jiwa. Ketika harta sudah digunakan sebagai alat untuk menjalankan misi jiwa, jiwa tersebut akan otomatis memiliki kedekatan dengan Robnya. Dan itulah bentuk rezeki yang paling hakiki. Karena ketika sang jiwa selalu terkoneksi dengan Robnya, maka kedamaian dan juga ketenangan itu akan selalu hadir di dalam batinnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merasa dirinya penuh dosa, lalu rezekinya terasa seperti sulit, atau bahkan Tuhan itu seperti tidak mendengar doanya? Nah, itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena di situ Tuhan sedang memurnikan jiwanya. Jiwa yang merasa dirinya berdosa, itu dia pasti apa? Satu, ingin kembali kepada Tuhan kan? Yang kedua apa? Dia ingin memperbaiki kesalahannya kan? Dan yang ketiga, dia ingin apa? Dia ingin kehidupannya lebih baik. Maka ini adalah bentuk daripada kasih sayang Tuhan yang ingin memberikan hidayahnya. Karena bisa jadi apabila Tuhan tidak menghambat sedikit saja aliran rezekinya, maka dia tidak akan pernah mengevaluasi dirinya dan mendapatkan ketiga panggilan ini.